مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar Jumat kali ini, kami selaku khatib mengajak, menghimbau dan menyerukan kepada kita seluruh yang hadir pada hari ini, yakni dengan seruan takwa. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang kami bacakan di awal khutbah tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru pertama adalah orang-orang yang beriman, orang yang punya iman di hatinya. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Takwa tidak hanya sekedar diucapkan di ujung lidah, di tepi bibir. Takwa yang tidak hanya pengakuan dalam status di media sosial. Takwa yang tidak hanya sekedar angan-angan di dalam mimpi, tapi takwa yang sebenar-benar takwa, yang dia berbuah ketika kita bertakwa. Di saat itu kita bersyukur akan nikmat Allah, dan kita tidak kufur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Dan takwa itu tidak hanya berada di masjid. Takwa itu tidak hanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang saleh, tapi takwa itu mau dimanapun kita berada di jalankah kita, di pasarkah kita, bahkan di atas tempat tidur pun sekalipun, kita akan tetap bertakwa kepada Allah, mengingat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kita meninggalkan dunia ini melainkan kita memeluk agama Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita melihat kalender Hijriyah, maka kita sudah berada pada tanggal 27 Zulqa'dah. Maka besok kita berada 28, lusa 29, kemudian 30. Akhirnya kita meninggalkan bulan Zulqa'dah. Lalu kita pun memasuki bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Banyak orang tidak tahu. Kenapa dengan bulan Zulhijjah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim
surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asri. Demi fajar dan demi 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Begitu Allah agungkan, begitu Allah muliakan bulan Zulhijjah ini. Orang akan begitu antusias, gegap gempita menyambut apabila ada perayaan pekan olahraga. Orang akan gegap gempita apabila diumumkan akan ada suatu pekan kesenian. Tetapi orang tidak tahu apa-apa dengan fadilah dengan bulan Zulhijjah. Bahkan orang tidak mau tahu kapan Zulhijjah itu datang, kapan Zulhijjah itu sampai. Masya Allah, ketika Ramadan datang, kita lihat di media-media televisi, begitu banyak pemberitaan memberitahukan kita bahwa Ramadan akan datang. Iklan-iklan berseliweran mengatakan bahwa Ramadan akan sampai. Kenapa Zulhijjah? Orang tidak tahu, tidak ada pemberitahuan, tidak ada iklan buat kita. Padahal Zulhijjah ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin amalu salihan ahabbu ilallah illa min hazihi ashar." Kata Rasul, tidak ada hari sepanjang tahun yang Allah cinta ketika orang itu beribadah, beramal soleh pada hari itu, kecuali 10 hari pada bulan Zulhijjah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin," tidak ada hari yang paling dicintai Allah. Para sahabat merasa heran, merasa penasaran. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah ya Rasul." Wahai Rasulullah, apakah jihad berjuang di jalan Allah juga kalah fadilahnya daripada beramal 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah sekalipun. Padahal jihad membela agama Allah ini pahalanya sangat luar biasa. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah ini ada amal lain yang dapat menandinginya?" Kata Rasul, "Kalaulah engkau sanggup melakukan puasa, kalau engkau sanggup melaksanakan sholat." Ketika sahabatmu keluar dari rumahnya melaksanakan jihad fisabilillah, engkau sholat, engkau puasa, tidak berhenti sampai mereka kembali pulang ke rumahnya, maka itulah amalan yang seimbang. Tapi siapa yang sanggup melaksanakan itu? Salat selama orang keluar melaksanakan jihad fisabilillah, puasa melaksanakannya selama orang jihad fisabilillah. Tapi Rasul mengatakan bahwa 10 hari pada bulan Zulhijjah yang pertama ini fadilahnya luar biasa. Allah menyukainya dan mencintai orang-orang yang beramal soleh di 10 bulan Zulhijjah ini. Bahkan fadilahnya lebih utama daripada orang yang jihad fisabilillah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita laksanakan ketika bulan Zulhijjah ini sampai kepada kita? Umur kita panjang, waktu kita luang, badan disehatkan Allah, masuk kita pada bulan Zulhijjah. Apa yang harus kita laksanakan? Maka amalan yang terbaik pada bulan Zulhijjah ini, bagi kita yang tidak berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah, maka kita melaksanakan qira'atid dam. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Tak ada rezeki, belum ada kemampuan di tahun ini melaksanakan ibadah kurban. Apa yang harus kami lakukan?
maka perbanyak amal soleh mulai dari tanggal 1 Zulhijjah hingga ke 10 Zulhijjah pertama 1 sampai 9 laksanakanlah ibadah puasa sunnah. Tak sanggup 9 hari maka laksanakan 2 hari, yakni pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Tak sanggup juga pada 8 hari 2 hari maka laksanakanlah sekurang-kurangnya 1 puasa sunat, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa hari Arafah. Apa keunggulan, keutamaan, fadilah berpuasa pada hari Arafah? Maka kata Rasul mengatakan, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, yakni orang yang berpuasa pada hari Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka keluar kita dari sholat hari Jumat hari ini, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada anak dan istri kita, bahwa sebentar lagi, kurang lebih 4 hari lagi, bahwa kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Maka perbanyak amal-amal soleh, ajak anak istri kita untuk melaksanakan puasa. Tak sanggup 9 hari, laksanakan minimal 2 hari. Puasa hari Tarwiyah, puasa Arafah. Tak sanggup juga, maka perbanyakkanlah zikir, banyakkanlah doa, perkuatkan amal ibadah kita sampai pada tanggal 10 Zulhijjah ini. Semoga kita yang hadir pada hari ini dapat dikuatkan iman memasuki bulan Zulhijjah. Mantap hati kita melaksanakan amal ibadah pada tahun ini. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.